Seorang suami yang pengen mencari istrinya, namanya Randy. Randy ini pengen mencari istrinya yang 1 tahun gak ada kabar sama sekali. Misi. 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 Halo. Iya. Iya, Felix. Nah, ini mau ngobrol. Kita sekalian. Iya boleh, silakan masuk. Janjian sama Randy ketemu di rumahnya, dia udah siap-siap ini untuk melakukan pencarian. Dia cerita Randy ini. Cuman lebih enaknya lu jelasin lagi, biar kita reviewnya lebih enak lagi gitu. Coba dijelasin lagi. Dia cerita Randy ini. Selama ini dia menikah udah kurang lebih 3 tahun. Ya. Pernikahannya baik-baik saja. Di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan. Oke. Dan itu kontrak baru lagi selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu saya nggak bisa. Saya nggak boleh ke Jakarta. 3 tahun kerja di pertambangan, di pedalaman. Kadang-kadang sinyal handphone pun susah. Kadang-kadang untuk komunikasi pun susah. Semakin jarang dia untuk membalas WhatsApp saya. Telepon saya pun kadang nggak diangkat. Dalam 1 tahunan itu gue itu intens untuk ngasih kabar. Dia ngasih kabar ke gue juga kayak gitu. Setahun gue kerja, gue pulang, masih baik-baik aja. Di tahun keduanya itu udah mulai agak jarang, sudah keanehan-keanehan itu udah muncul. Karena 3 tahun ya kebiasaan Randy cuman kerja ya. Cuman ngasih kabar, SMS ataupun telepon selama ini cuman lewat handphone. Inilah yang mungkin menyebabkan Mia ini nggak ada kabar. Dan sempat ngerasain dia nggak ngasih kabar itu, sempat cerita nggak ada masalah apa gitu? Terakhir sih dia bilang katanya lagi banyak tugas. Tugas kuliah? Tugas kuliah. Dia mau mengundurkan diri tugas kuliah. Cuma kan nggak mungkin 24 jam dia nggak bisa dikabarin. Sorry, berarti pernikahan udah berapa lama? Pernikahannya udah mau masuk 3 tahunan ini. 3 tahun? Iya. Udah punya keturunan belum? Belum. Oh, belum. Karena ya itu. Karena gue baru 6 bulan gue menikah. Oh, langsung kerja itu. Ya, betul. Gue tanya sama Randy udah cari ke keluarganya. Randy bilang udah mas. Tapi pihak keluarganya malah marahin saya. Suami nggak becus, ngurus istri nggak becus. Kok malah cari istrinya di rumah orang tuanya? Jadi gue coba tanya ke mama mertua gue. Tapi respon yang sangat keras justru yang gue dapet. Justru malah gue yang disalah-salahin. Mia seakan-akan ditelan bumi nggak tahu kemana. Randy ini bilang ada kemungkinan keluarganya ini tahu mas, cuman dia nutup-nutupin. Ya kalau emang keluarganya tahu dan dia nutup-nutupin ya udah, kita coba ke keluarganya. Saya coba bantu ngomong, ada masalah apa ini sebenarnya? Ya, ini pasti ada sesuatu ya. Iya. Keluarganya sampai seperti itu. Oh, oke. Coba nanti kita minta foto pernikahan lu sama istri lu ya. Boleh. Jadi di situ kita bisa pakai untuk pencarian juga untuk membuktikan bahwa lu adalah suaminya dia. Ya, mungkin bisa kita coba di rumah keluarganya, rumah kawannya, atau mungkin kampusnya. Hari itu juga kita menuju ke rumah keluarganya Mia. Alamatnya tahu, nomor rumahnya juga tahu, dan Randy juga sering ke rumah itu. Yang gede ini? Iya, ini. Misi. Lu jual? Pas datang ke rumah keluarganya, kita bingung. Randy pun bingung. Seminggu yang lalu dia datang ke rumah keluarganya Mia, rumahnya tidak dijual. Kok sekarang ada tulisan rumah dijual? Iya, kok kosong kayaknya udah dijual itu. Tapi itu Pak Muhtar itu mertua gua. Coba telepon dulu, kita tanya baik-baik dulu. Kalau emang nggak bisa kita SMS. Kita pura-pura mau tanya rumah aja kan? Iya. Kamu aja yang ngomong ya. Akhirnya gue coba telepon nomor handphone yang ada di rumah dijual itu. Kita pura-pura ya, untuk janjian ketemu sama pemilik rumahnya.
Nggak diangkat-angkat. Nggak diangkat-angkat ya? Tadi apa? Coba ada lagi, ada nomor lain nggak? Iya, itu sama Dulu tuh. deh coba. Sama nomornya, 08531. Iya, makanya nomornya sama kan? Ini gue telepon lagi deh. Dia coba di SMS aja dulu kalau. Mungkin dia nggak tahu karena nomornya nggak dikenal. Tapi kan dia udah majang gitu, harusnya dia ngangkat dong. Berarti ada kemungkinan yang nelfon mau beli Mungkin dia rumah. lagi repot kali dia. Coba di SMS aja. Coba di SMS dulu. Ya. Terus dia telepon balik, gue bilang bahwa gue mau beli ini rumah. rumah. Paling nanti biar abang aja yang telepon ya. Kalau suara gue pasti dikenalin. Kita mau tanya orang-orang sini mungkin. Iya, nanya tetangga. Nanya kali aja, ya. mungkin dijual atau apa kan bisa tuh. Apa Ini tanya nomor dulu? yang tadi nih nelfon. Mertuanya Randy ini namanya Pak Mokhtar, ya. Gue bilang sama Pak Mokhtar ada di mana? Kita mau ketemu hari ini. Kita mau ngobrol serius masalah rumah. Oh, ini tadi. Iya, nelfon lagi. Halo, Pak. Ya, halo. Iya, Pak. Ini Pak, saya mau tanya rumah yang dijual ini, Pak. Iya, ini rumah saya, rumah Pak Mukhtar yang mau dijual. Enggak, saya mau nanya. Dari mana ya? Mohon maaf, Pak. Ini Bapak pemilik langsung? Bapak pemilik langsung? Iya, saya pemilik langsung. Dengan Pak siapa ini, Pak? Maaf. Ini Pak Mukhtar. Oh, Pak Mokhtar. Pak Mokhtar. Oh iya, Pak Mokhtar, ini saya mau tanya rumah nih, Pak. Bisa ketemu nggak, Pak ya? Ini kan saya lihat luas tanah 221, luas bangunan 221 meter, Pak ya. Iya, ini saya mau serius nih, Pak. Bisa ketemu nggak, Pak? Kita ngobrol masalah rumah. Kita berharap dengan sedikit bohong sama Pak Mokhtar, kita bisa ketemu sama Pak Mokhtar, kita bisa jujur sama Pak Mokhtar dan menjelaskan semua maksud dan kedatangan kita. Ya, gini ya, soalnya kan saya lagi di luar. Mungkin kemungkinan agak malam ya bisa ketemuan sama saya ya. Oh, malam? Iya, bisanya malam. Malam jam berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Standby habis maghrib aja boleh? Habis maghrib, Pak. Boleh, Pak ya. Iya. Saya Pak Abadi, Pak. Oh iya. Nanti saya tunggu ya Pak Abadi. Oke, Pak ya. Makasih, Pak ya. Saya tunggu ya. Oke. Tunggu di rumah, Pak ya. Oke. Mas, ketemuannya itu di Jalan Pelang ya, nggak jauh kok dari tempat Mas di situ. Oh gitu, Jalan Elang. Elang itu siapa, Pak? Rumah atau kantor? Pelang itu rumah di Jalan Pelang. Oh, di Jalan Elang. Rumah ya. Nggak jauh dari tempat Mas ngeliat Mas. Oke, nanti segini aja, Pak. Nanti saya kontak sampai rumahnya Bapak. Nanti saya kontak Bapak ya. Kita ketemu di Jalan Elang, Pak ya. Oke, ya, makasih, Pak. Dia bilang ada. Nanti malam habis maghrib kita ketemu. Ya, di Jalan Elang nomor 28. Daerah situ juga kok, Mas. Nggak jauh dari situ. Ya udah, kita nunggu aja kalau gitu. Kita nunggu nanti habis maghrib, baru ketemu sama dia. Atau mungkin ada informasi yang lain. Sementara ini aja dulu. Ya, Kita udah. samperin mertua gue dulu. Kita nunggu sambil sholat dulu yuk. Ya. Yuk kita nunggu dulu habis maghrib ya. Bentar lagi maghrib ya. Nah, pas sampai habis maghrib ya. Kita sholat maghrib dulu, habis maghrib kita tunggu di rumahnya. Kita SMS Pak Mokhtar juga nggak dibalas-balas, kita telepon juga nggak diangkat. Padahal kita sudah pas di depan rumahnya Pak Mokhtar. Nah, mau ngapain ini kita ini? Ya, ini sekarang kita masih nunggu ya informasi dari Pak Mokhtar. Tadi kita janjian habis sholat maghrib dia akan ngasih waktu untuk ketemu sama kita. Tapi dia udah ngasih alamat ya, Jalan Elang nomor 29 ya. Betul. Kita udah sampai di Dan Jalan ini Elang. kita udah duluan dulu di Jalan Elang. Cuman kalau kita ngeliat belum ada. Tanda-tanda ada orang ya. Iya, Dia juga belum ngabarin sih ini. belum ada orang. Rumahnya sepi juga. Mungkin kita akan coba tunggu dulu di sini ya sampai Pak Mokhtarnya datang dan ngabarin kita ya. Lu tahu rumah ini nggak? Gue baru tahu ini sih. Baru tahu ini? Baru Nggak tahu ini pernah Bang. kesini sama sekali? Belum. Rumah yang mau dijual itu yang gue tahu. Soalnya udah bertahun-tahun. Di sini kayaknya dia baru. Tempat-tempat apa ini? Rumah sih ini, bukan kantor. Gak lama kemudian keluarlah dua orang laki perempuan pakai helm di dalam rumah. Ya itu, ini aku salah lihat apa bukan sih? Itu ada orang bukan sih keluar dari ini pintu. Pakai helm dua-duanya. Itu kayaknya Mia deh. Bang, itu Mia, Bang. Itu siapa sih? Bang, Istrinya? iya itu istri. Itu istri aku bener. Sebentar, bener itu. Dia Iya. pakai motor tapi loh. Bang, itu bener, Bang. Bang. Karena
Randy yakin banget itu adalah istrinya. Dia nggak mungkin bohong. Gue langsung buru-buru turun dari mobil berusaha ngejar. Randy lari duluan, dia ngejar motor itu. Bener itu Mia. Mia! 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 Hei, tunggu dulu, Mia. Nih mas, Mas Randy! santai dong mas, pacar gua nih. Begitu dia lari kenceng, dipegang tuh namanya Mia, ditarik di situ dengan kasarnya. Gue juga kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Ini Randy kasar banget ini. Apaan sih mas? Di mana Mia? Gak ada, kami yang gak ada. Kasih tahu gue di mana Mia. Ini Saya adiknya Mia, Mia. adanya Mia. Itu bukan Mia istrinya, itu Nia. Adik dari Mia istrinya. Marah di situ Mia. Kasih tahu gue. Gak ada. Gue nyari Mia. Gak. Ada apaan sih ini mas? Bentar, mas. Biar ngobrol dulu. Ada masalah apaan ini mas? Gue udah lama nyari Mia. Dia udah ngilang. Mas Randy gak Lu usah kasih cari tahu kami di mana ya. Mia. Gak ada. Kami yang gak ada di sini. Di mana dia? Wes, Gak ada. mas, santai mas. Tunjukin. Santai. Kenapa ini adiknya kok ikut-ikutan marah? Kenapa kok adiknya ini benci banget sama Randy? Mas Mas Randy. santai dong mas, cewek gua nih. Campur, men. Ini urusan gua. Satunya lo. Ini urusan gua. Ini Bukan urusan dari pacar keluarga gua. gua. Lu baru Lu salah kacau. orang. Udah. Kita salah orang, situ kita minta maaf. Untung cowoknya ini nggak gebukin Randy. Marah cowoknya ini, hampir aja ribut sama Randy. Oh pergi ke sana. Hei, di mana Gak Mia? usah cari kami lagi. Enak ya? Gak ada, Mbak, gak ada. mas dia mas. Kita sibuk. Gak ada kami ya. Kejar dong. Udah kabur, susah. Itu adeknya. Itu adek ipar gua, Bang. Itu adek ipar gua, Bang. Dia pasti tahu di mana Mia. Tapi sengaja dia nyembunyiin. Maksudnya apa coba kayak gitu? Akhirnya kita coba tenangin. Kita balik ke rumah itu nanya, di mana keberadaannya Mia? Pasti ada petunjuk di sini. Mia! Ada motor nih.